Kamera yang bergaya retro atau kamera film dari zaman ke zaman selalu terlihat menarik. Boleh dibilang, desain kamera film itu termasuk klasik. Tapi, apakah zaman sekarang yang sudah serba canggih dan otomatis, kamera dengan gaya jadul itu masih relevankah? Kan kamera foto itu sudah banyak fungsi-fungsinya, dan bukan hanya untuk memotret saja, tapi juga untuk merekam video. Yang saya perhatikan terakhir-akhir ini adalah cukup banyak pabrikan yang membuat kamera dengan desain yang jadul. Sebagian besar memang sukses, sampai pabriknya kewalahan produksinya. Harga kamera jadi melambung tinggi. Tren desain kamera film ini bahkan menghidupkan lagi semangat pabrikan untuk membuat kamera film yang baru. Saya mencatat ada 2 kamera film baru yang dirilis tahun ini. Nanti saya akan bahas di video ini, jadi simak video ini sampai habis. Sejak kamera DSLR berkembang di tahun 2010 sampai 2020-an, fungsi kamera itu makin banyak dan desain kamera tentunya menyesuaikan. Tidak heran kalau kita melihat tombol-tombol di kamera itu makin banyak dan juga isi dari menu kamera. Saking banyaknya, ada sistem kamera yang akhirnya merancang ulang tata letaknya supaya lebih rapi kelihatannya. Tapi ada juga beberapa pabrikan kamera yang melawan arus, misalnya Leica, yang selalu mengedepankan desain yang esensialis atau minimalis. Yang gak perlu dan tidak penting-penting banget, tidak perlu ada. Contohnya Leica M11D. Kamera ini agak ekstrim karena dia tidak punya layar. Sekilas mirip sekali dengan kamera film. Speknya sih sudah sangat top dan canggih. Sensornya full frame 60 megapiksel dengan pilihan 18 atau 36 megapiksel. Dan juga di dalamnya sudah ada internal memory 256 GB. Pengguna Leica M11D mengkomposisikan foto dengan jendela bidik rangefinder seperti di zaman film. Dan kemudian melihat hasil foto hanya dengan layar ponsel. Kalaupun dia mau ya, harus ditransfer dulu via aplikasinya yang namanya Leica Photos. Atau alternatifnya, fotografer bisa menggunakan jendela bidik yang elektronik, yang tambahan, yang dipasang di atas kamera, yang namanya VisoFlex. Sebenarnya, kalau kita pakai VisoFlex, itu mengurangi esensi seperti memotret pakai kamera film yang jadul. Tapi untuk lensa-lensa Leica M tertentu, yang bisa fokus lebih dekat dari 70 cm, rangefinder ini memang sudah tidak bisa diandalkan. Atau kalau teman-teman pakai lensa yang super lebar atau super telefoto, nah VisoFlex ini bisa jauh lebih akurat daripada jendela bidik rangefinder yang biasanya optimalnya di 28, 35, atau 50 mm. Sebenarnya Leica tidak perlu se-ekstrim ini. Tapi ya memang ada aja yang suka ya. Dan lucunya, harga dari Leica M11D ini yang nggak punya layar itu lebih tinggi daripada Leica M11 atau Leica M11B yang punya layar dan punya tombol-tombol di bagian belakang kameranya. Jadi memang yang mau beli kamera semacam ini memang mencari sensasi atau pengalaman memotret. Atau memang mencari desain kamera yang unik. Bukan mencari gear yang efisien dan produktif. Sebenarnya ada desain-desain kamera yang klasik tapi speknya modern. Contohnya Fujifilm X100 dan Nikon ZF atau ZFC. Dari kedua kamera tersebut, menurut saya, Fujifilm X100 itu desainnya paling mantap. Tidak heran bahwa Fuji X100 itu populer di setiap serinya. Dan X100 ini meskipun berkesan kamera film, tapi kalau kita motret dengan fungsi-fungsi otomatis, itu juga bisa. Meski punya fitur yang canggih, X100 itu desainnya tidak terlalu ramai tombol-tombolnya. Jadi tetap terkesan minimalis. Yang pasti dia tetap punya layar dan punya jendela bidik hybrid. Mau rangefinder bisa dan elektronik juga bisa, sudah dalam satu paket yang mungil. Yang kurang mungkin ya dia tidak bisa ganti lensa, tapi lensanya sendiri juga sudah asik sih. Compact dan jarak fokalnya serbaguna, 23 mm f2 atau ekuivalen dengan 35 mm. Di sisi lain, Nikon ZF atau ZFC juga terinspirasi dari gaya kamera film di era 80-90-an.
Tapi sayangnya, desainnya masih agak sedikit ramai, dan menurut saya perlu di-refine sedikit supaya lebih nyaman dan tidak bingung bagi yang mengoperasikannya. Soalnya ada kesan bahwa roda-roda di atas ini hanya untuk estetika daripada untuk fungsionalitas. Meskipun dia punya banyak roda dial di atas kamera, tapi kita tetap bisa mengendalikan ISO, shutter speed, dan aperture via menu dan dial. Soal mengoperasikan ZF dan saran kritik saya akan buat di video yang terpisah. Jika teman-teman tertarik dengan Nikon ZF atau punya kameranya, sangat saya anjurkan untuk menyimak video yang akan saya link setelah videonya jadi dan sudah rilis ya. Dari tadi kita bahas tentang kamera digital yang meniru desain kamera film. Jadi gak afdol dong kalau kita tidak membahas kamera film juga. Dan yang bikin kaget, tahun ini keluar 2 kamera film yang baru. Biasanya yang mau beli kamera film itu paling cari-cari yang bekas. Ya, ini kabar baik memang bagi industri kamera film dan teman-teman yang lebih suka kamera film daripada kamera digital. Kamera pertama yang akan saya bahas yaitu Rollei 35 AF. Rollei ini menghidupkan kembali kamera Rollei 35 yang dirilis tahun 1966. Yang baru ini, sesuai dengan namanya Rollei 35 AF, dia bisa autofocus. Nah, ini jadi pro kontra juga di kalangan purist. Tapi saya bisa paham karena anak-anak generasi baru yang sekarang biasanya pengen serba cepat dan mungkin lebih suka autofocus daripada manual focus atau zone focus. Lagian, kalau kamera film kan nggak ada layarnya, jadi untuk set manual focus perlu keterampilan tersendiri. Sayang kalau banyak foto-foto yang nggak fokus saat dicuci cetak. Selain itu, lensa Rollei juga ada sedikit perubahan dari 40 mm f3,5 menjadi agak lebaran dikit 35 mm dan bukaannya lebih besar f2,8. Dari sini saya akhirnya tahu bahwa Rollei 35 ini mengacu ke format 35 mm atau di era digital istilahnya full frame. Dan yang baru juga ada auto exposure-nya. Harga Rollei ini tidak murah ya, tapi masih oke lah, sekitar 799 US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 12 jutaan. Masih lebih murah kalau kita bandingkan dengan kebanyakan kamera digital foto sekarang. Selain Rollei, ada juga kamera film yang namanya Pentax 17, yang ini juga baru rilis tahun ini. Kamera ini pernah saya bahas secara intensif di live show. Desainnya itu lain daripada yang lain memang. Tapi kameranya itu half frame ya, bukan full frame. Jadi kalau kita pasang film 36, kita bisa dapat 72 foto. Ada plus minusnya juga sih. Pertama, kita jadi lebih hemat karena beli film 36 dapatnya 72. Tapi bisa jadi lebih boros saat kita harus cuci cetak. Dan kita perlu lebih sabar sampai 72 jepretan baru filmnya habis dan kita bisa ganti film. Pentax 17 ini sebenarnya desainnya agak sedikit membingungkan bagi saya. Di satu sisi, dia punya fungsi auto, tapi istilahnya agak unik nih. Ada mode bokeh, P, B, dan juga auto. Nah, apa nih bedanya ya? Harus dipelajari dulu. Fokusnya sendiri juga manual ya, tapi tidak berdasarkan jarak seperti meter atau kaki atau feet, tapi lebih ke zona tertentu yang dilambangkan dengan simbol-simbol seperti bunga dan makanan untuk jarak dekat, orang untuk jarak menengah, dan gunung untuk jarak jauh. Nah, pertanyaan saya, mengapa nggak dibuat manual saja semua dari pengaturan shutter speed, aperture, dan bukaan lensanya? Setelah saya pikir-pikir, mungkin itu untuk mengakomodir yang pertama kali pakai kamera film. Tapi yang sudah pengalaman, menurut saya malah jadi bingung ya, banyak istilahnya dan perlu belajar lagi. Jadinya, pengguna Pentax 17 ini, menurut saya learning curve-nya itu agak sedikit panjang ya, butuh waktu untuk mempelajari dan membiasakan diri menggunakan kamera ini. Tapi di sisi lain, kamera film yang baru ini benar-benar unik, dan kelihatannya juga sukses di pasaran. Sampai sering shortage ya, kalau teman-teman mau beli ke toko-toko biasanya tidak ada stoknya. Jadi kalau kamera semacam ini sukses, mungkin saja Pentax akan mengembangkan kamera film baru
yang lebih mantap lagi desainnya, dan mudah-mudahan sih nggak terlalu rumit. Saya merasa kemunculan kamera-kamera film ini diakibatkan karena ada kejenuhan terhadap kamera digital yang kualitas dan fiturnya nggak banyak berubah dari 10 tahun terakhir. Dan pabrikan memang perlu produk yang unik supaya bisa menonjol di pasaran. Karena kualitas gambar yang cukup stagnan, proses dan pengalaman memotret itu jadinya lebih menarik ya untuk sebagian fotografer daripada hanya hasil foto semata. Dan ini direspon dengan baik oleh pabrikan kamera dengan merilis kamera-kamera dengan desain yang unik. Bahkan kamera film itu muncul lagi setelah puluhan tahun absen. Oke, gitu saja sih yang saya mau sharing ke teman-teman. Sorry saya tidak bisa live hari ini karena saya mengajar workshop foto creative lighting untuk potret. Saya takut nggak ke Uber balik ke studio karena di Jakarta itu sering macet, terutama di sore menjelang malam hari. Makanya saya siapkan dulu video ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk komen ya, bagaimana pendapat kalian tentang kemunculan kamera-kamera digital yang desainnya ala kamera film. Dan tentunya juga kamera film yang baru lahir kembali setelah berpuluh tahun tergerus kamera digital. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Oke, bye-bye.